kita, pikiran kita terbawa, entah sengaja dibawa atau kita yang terbawa, kemudian menyimpulkan bahwa tujuan Nabi Isra dan Mi'raj adalah untuk mendapatkan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Gitu ya. Semuanya angan-angan kita dibawa ke sana. Seolah-olah dunia sepakat bahwa fenomena Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Allah ingin menitahkan Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini yang kita pahami selama ini. Padahal ayatnya sudah jelas. Nanti saya bacakan. Mungkin beberapa kali dibacakan ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan sebagainya. Nah, ini tujuan Isra ini sebenarnya linuriyahu min ayatina. Tujuan Nabi di Isra Mi'raj kan Gusti Allah pengen menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kenapa? Kita ke belakang sejarah. Sebelum Rasul diajak Jibril Isra dan Mi'raj, mengalami masa-masa kritis yang kita sebut dengan Ayyamul Hazn, masa-masa sedih. Ditinggal Abu Thalib, ditinggal Khadijah. Padahal keduanya adalah bemper perjuangan Nabi. Khadijah seorang janda kaya raya yang kekayaannya 75% kota Mekah. Itu semua diberikan untuk perjuangan Rasul. Abu Thalib selalu pasang dada. Setiap kali ada ancaman dari kafir Quraisy, Abu Thalib pasang dada. Dan semua orang Quraisy semua takut, semua segan dengan Abu Thalib. Ternyata kedua orang ini diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sedihnya Nabi. Ini yang disebut dengan Ayyamul Hazn. Kemudian Allah perintah Jibril ke Muhammad, lagi sedih, lagi susah, tolong digawa plesir. Tolong digawa plesir. Ai sampean lagi sedih, putus asa, diputus pacare. Ane sing ngejak maring dia. Seneng apa seneng? Lagi sedih, yo daripada sampean kemutan pacare bae, ayu ora. Kemutan tapane yo digawa maring dieng. Gua apa? Melihat kebesaran Allah berupa pemandangan alam. Ini persis dengan kasus yang terjadi pada Nabi. Nabi sedang sedih, ancaman bertubi-tubi, tidak ada yang membentengi, maka Allah ngongkon Jibril kongkon digawa plesiran linuriyahu, memperlihatkan kebesaran Allah. Tujuannya apa? Segala permasalahan, segala kesulitan, segala tantangan perjuangan Nabi kecil karena telah melihat kebesaran Allah. Itu yang penting. Setelah Nabi dilihatkan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah di atas langit sampai langit 7, betapa peredaran cakrawala yang begitu teratur, bintang-bintang bermiliaran bergerak dengan teratur, tidak sampai ada yang senggolan. Luar biasa Nabi adem. Tembe diwehin oleh
oleh. Jadi sholat niku oleh. Tujuan Isra linuriyahu min ayatina. Ini yang penting. Ini perlu digarisbawahi. Jangan salah lagi. Ya, jangan salah lagi ya. Ya. Jadi tujuan Isra dudu Nabi nerima perintah 5 waktu. Tapi linuriyahu min ayatina. Ayatnya jelas banget. Anak dene balik oleh sembahyang 5 waktu. We arane oleh. Wis ilang sih kesedihannya. Wis ditunjukkan kebesaran Allah, maka hal-hal yang terjadi sebelumnya, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, menjadi kecil, permasalahan hilang. Dalam gunung Dieng, dalam Kuci, ya kan? Kan pacarnya mau sih diisi mutus sekalian. Weh, ini perlu ada analisa ya, ada analisa. Ketika membuat suatu ajaran yang akan disampaikan ke masyarakat, itu tidak hanya berdasarkan sejarah teks dibaca, tapi harus ada analisa. Jadi kita harus mempertajam alat analisa. Nanti akan ada yang lebih hebat lagi nanti. Ya, jadi sholat hanyalah oleh-oleh. Sama seperti panjenengan munggah haji. Ya, biasanya balik munggah haji pe oleh sajadah, anak serban, celak, jiwa. Kue arane oleh-oleh haji. Tujuannya haji yang anak sa'i, anak tawaf dan lain sebagainya, takarrub kepada Allah. Nabi Isra sama persis, takarrub ila Allah. Haji takarrub ila Allah. Ya kan? Sampai munggah haji mesti oleh. Tapi oleh kue dudu tujuane panjenengan munggah haji. Nggak sampeyan ziarah Wali Songo. Biasanya anak kancane titip, "Oh tolong nyong toko kena kaos gambar Wali Songo. Tolong nyong kok toko kena tas besi apik." Ngoten nggih? Tujuane sampeyan ziarah Wali Songo, pantawasulan, pan ibadah marang Gusti Allah, balik ke oli tasbih, oli kaos, oli gantungan, kunci, lan sanes-sanesipun. Ya, niku harus dibedakan antara tujuan dan oleh-oleh. Nggih. Sami kados kula dugi mriki. Niate napa? Silaturahim. Yen pangaji ta mriki cukup kok. Menjai firman wis cukup nang ora kurang. Oleh. Sing penting oleh-oleh. Nggih. Tujuane kula silaturahim kali panjenengan, tapi ngobalike oleh-oleh. Tapi oleh-oleh dudu nomor 1. Ya. Nah niku, saged nggih. Niki pertama, tujuan Isra niki perlu diluruskan. Yang selama ini ya mindset kita terbayang bahwa Nabi Isra karena akan mendapatkan perintah sholat dari Allah 5 kali sehari semalam ya. Ini tesis saya terus begitu. Nah, ini saya cuplik dari tesis saya ya. Kemudian yang kedua, ini yang mengagetkan sekali. Saya mengatakan ini, saya pernah membaca tesis dari teman yang kebetulan non-Islam. Ini ngomongnya kurang ajar. Kenapa sih dalam soal perintah sholat 5 kali sehari semalam, kaya-kaya Allah dan Nabi Muhammad diajari oleh Nabi Musa. Nabi Musa lebih tahu bahwa kelak umat Muhammad tidak mungkin mampu melaksanakan sholat
50 kali. Kenapa Allah tidak tahu? Kenapa Allah tidak langsung saja Muhammad umat panjenengan besok orang bakalan mampu sampai 50 kali. Langsung 5 baik kenapa? Seolah Allah enggak ngerti. Nabi Muhammad itu ya kayak penurut baik. Wis gendah suatu saat umat Kanjeng Nabi orang bakalan mampu kok diterima baik. Ya, mungkin wingi-wingi anak kasus penistaan agama gara-gara ngomong menine Allahmu lemah. Ini kan sama itu. Tesis saya dengan dia itu berlawanan. Dia mengkritisi peristiwa Isra Mi'raj, katanya Nabi Musa lebih pintar daripada Allah, lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Sawise Kanjeng Nabi oleh perintah seket waktu sing marai nganyang Nabi Musa. Ini rahasianya ini. Rahasianya ini. Yang perlu ketahui. Ya. Ini saya mengkonter tesis teman saya itu yang mengkritisi soal perintah sholat. Ini yang perlu ketahui. Allah itu sangat mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasih Allah. Sebaliknya Muhammad juga sangat mencintai Tuhannya. Pertama, catat ini. Jadi Allah dan Rasulullah saling mencintai. Seandainya Allah langsung, ya Muhammad, ya tak perintah umatnya kon sembahyang 5 kali sehari semalam. Setelah itu berarti Rasulullah langsung balik, langsung maring bumi. Ya kan? Ya kan, langsung balik. Kenapa harus 50 dulu? Karena apa? Allah pengen tidak hanya bertemu sekali, tapi berkali-kali. Rasulullah ngerti bahwa umatnya besok bersembahyang 50 kali ya kecret. Ngerti. Dudu orang ngerti. Nabi kasar. Ya. Apa mending Nabi sahabat kasar kabeh. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang semuanya tahu. Lo kan Nabi orang ngerti. Lo kan Allah orang ngerti. Lo kan sing ngerti Nabi Musa toh. Ini tidak mungkin. Rahasianya adalah Allah pengen Nabi berkali-kali datang menjumpainya. Dan Nabi pengen berkali-kali bolak-balik menghadap Allah. Sengaja dikasih 50. Ketemu Musa, ya Rasul kas ali apa sampeyan kana. Nyok diperintah dan Gusti Allah gon sembayang 50 waktu sehari semalam. Musa langsung protes. Orang bakalan kuat. Potongannya wong Tegal Sari. Ya, gon sembayang sedina sawengi 50 waktu. Kira-kira bisa bayangna. Orang kabeh nyambet gawe. Orang kober ngantor. Orang kober nurui iwak kok. Tembus sejalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai salam. Turu meter turu ngapana darmane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembayang prakat zikir tembe mangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ping 50. Kira-kira piben? Ya kan? Nabi Musa coba nganyang aja 50 dikurangi. Blek manjat. Berarti sepanjat ping pindho ya. Panjat pertama oleh 50, panjat pindho. Mengkana jar Gusti Allah orang langsung 5. Ya wis 45. Balik maneh. Musa wis dikurangi 45. 40 ora kuat. Maju maning mana? Bolak-balik sampai 10 kali. 10 kali. Berarti Allah dan Rasulullah melakukan perjumpaan sampai 10 kali. Yang dari kemutan lagi kembali tunangan koro bojone nyong saiki. Jadi kemutan ya.
nggo alasan supaya kau bisa teka maning apel maning ya gawa buku. Ya, bukunya sengaja ditinggal. Ya, ada nelpon no. Nyong dia bukunya lah, ini tak mau maning ya. Ya, itu kan sampai kayak kue. Jadi mau modus. Kanjeng Nabi ya kayak kue sengaja wis. Patang lima tak terima. Mau nang Nabi Musa orang bakalan terima. Ternyata dari patang puluh lima turun kuat, bolak balik. Kita terlima waktu tayo tekan sari bisa mampu. Beri kadang sengaja nasi kawanan subuhe, iya kan? Ya, jadi rahasianya pertama supaya Allah dan Rasul berkali-kali bisa melakukan perjumpaan. Ada apa di balik perjumpaan itu? Ada nur Muhammad yang memancar kepada nur Allah memancar kepada wajah Muhammad. Nah, untuk apa pancaran cahaya itu? Nabi itu umatnya paling banyak. Ya, dan satu-satunya nabi yang bisa muwajah bertemu itu cuma Rasul. Nabi Musa hanya disuruh melihat bukit Tursina. Baru ada suara ini anallah. Nabi Musa langsung lepek-lepek berjatuh. Tapi Rasulullah diberikan anugerah yang luar biasa, bisa bertemu dengan Allah sampai 10 kali, sehingga cahaya nur yang terpancar kepada Nabi Muhammad jauh lebih banyak. Ya, dan nur inilah yang akan dibagikan supaya anjok saiki, supaya anjok zaman saiki yang coba bertemu sekali toh. Allah hanya bertemu dengan Muhammad sekali saja, langsung Allah memberikan 5 waktu sembahyang, cahayanya tidak akan sampai kepada kita. Ya, dan cahaya itu ada pada guru-guru thariqah. Nurun ala nur yahdillahu linuriyahu mayyasha. Ya, Allah memberikan cahaya kepada Rasul, ya, nur ala nur, kemudian dipancarkan melalui 2 jalur. Pertama jalur nasab, yang kedua jalur ilmu. Ya, kalau kita mendapatkan nur Muhammad, pertama harus mencintai ahlul bait. Yang kedua, kita ikuti ajaran-ajaran ulama. Itu adalah hikmah Nabi pura-pura tidak tahu bahwa umatnya kelak tidak mampu sembahyang 50 kali. Nah ini, sampai keringok natok sih ya. Terus Nabi Musa marahin Nabi Muhammad. Bisa Allah kaya-kaya tidak ngerti bahwa umatnya Muhammad orang bakalan mampu sembahyang 50 kali. Kan ternyata mikir jok ngono nggih. Ya. Nyongga mikir bara-bara anak wong liya layak kuwe mengkritisi. Menilai Allah dan Rasulullah ternyata tidak tahu. Yang lebih tahu adalah Nabi Musa. Nabi Musa lebih tahu bahwa umat Muhammad orang bakalan mampu sembahyang 50 kali. Kan kurang ajar nggih. Akhirnya aku mikir, saya bertanya-tanya, membuka berbagai macam kitab, ternyata ketemu. Rahasianya itu tawar-tawar sholat adalah karena Allah dan Rasulullah sengaja ingin bertemu berkali-kali, tidak hanya sekali. Ini. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu diluruskan juga. Ketika mendengar Rasulullah Isra bertemu Allah di Sidratil Muntaha, pikiran kita seakan-akan mengatakan bahwa Allah berada di atas. Ini yang belum, ini bahaya soal tauhid ini. Soal tauhid ini. Seakan-akan Allah berada di atas. Seakan-akan ketinggian Allah bisa dijangkau oleh manusia bernama Muhammad.
Muhammad. Seolah-olah Allah duduk dalam arasy di langit 7, Allah di hadapannya memanggil Muhammad. Ini yang paling berbahaya. Padahal dalam ilmu tauhid bahwa makanullah, tempat Allah adalah makanul adami, tempat yang ada pada ketiadaan. Ada tapi dalam ketiadaan. Tidak mungkin Nabi, betul bahwa Nabi melihat dengan mata telanjang, bukan dengan basirah. Meskipun ada yang berpendapat melihat dengan hati. Ya, tapi Rasulullah atas anugerah Allah, kasih sayang Allah, melihat dengan mata telanjang. Di mana Allah? Tidak di mana-mana. Mukhalafatul hawadis. Terus bagaimana perjumpaan Allah? Itu rahasia Allah. Allah bisa saja memberikan titah perintah kepada Rasul di rumah yang bisa. Wong wahyu pertama beturunin nang gua. Wahyu kedua ketika dalam tempat tidur. Itu tidak masalah. Di gua Hira, di tempat tidur, di langit, itu kekuasaan Allah. Adapun ya, Nabi dibawa ke atas karena tadi linuriyahu min ayatina. Jadi tolong